Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qahhar. Ahmaduhu 'alal madarri wal masar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Afdhalul anbiya'il athhar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirin wal ansar. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul pada malam hari ini. Kita insya Allah akan melanjutkan kajian kitab rutin kita. Kita membahas tentang kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilm. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan ambil 4 prinsip ya. 4 prinsip dalam belajar. Gimana caranya agar kita bisa mengagungkan ilmu ketika kita belajar. Nah, jadi kita akan mulai insya Allah pada malam hari ini dari prinsip yang nomor 4 ya. Apa itu prinsip nomor 4? Yaitu kita memfokuskan belajar ilmu dari Al-Quran dan Sunnah ya, dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kenapa kita harus belajar dari Al-Quran dan Sunnah? Alasannya adalah karena setiap ilmu yang bermanfaat itu pasti akan kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Setiap ilmu yang paling bermanfaat itu kembalinya ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya kata ayat al-Yahsubi ya, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Ya, jadi ilmu yang paling penting beliau katakan ilmul kitab wa ilmul athar. Ilmu kitab, ilmu yang berasal dari Al-Qur'an, dan juga ilmul athar. Apa itu? Ilmu yang membahas tentang hadis ya. Hadis Rasulullah SAW allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Yang mana ilmu hadis itu berasal dari para sahabat ya, diriwayatkan oleh para sahabat dan juga oleh para tabi'in. Nah, kalau kita perhatikan ilmu kitab ya, ilmu Al-Quran dan Sunnah ini lebih bisa membuat seseorang cerdas. Ilmu yang paling bisa membuat seseorang cerdas. Bahkan kata Syekh Shalih Utsaimin, pengaruhnya itu lebih besar daripada seorang belajar matematika. Gitu ya. Orang belajar kimia, orang belajar fisika, belajar sains, teknik, dan lain sebagainya. Meskipun semua ilmu tadi tentu saja sangat penting, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya ilmu wahyu ini, ilmu Al-Quran dan Sunnah ini lebih penting ya, derajatnya di atas ilmu-ilmu tadi. Gitu. Kira-kira ada yang tahu kenapa ilmu Al-Quran dan Sunnah ini lebih berpengaruh dibandingkan selainnya? Nah itu kenapa tuh alasannya tuh? Nah jadi ilmu Al-Quran dan Sunnah ini dia lebih unggul daripada selain ilmu kedua selain dari keduanya itu. Karena apa? Karena ilmu Al-Quran dan Sunnah dia bisa mewariskan 2 hal. Yang pertama az-zaka, kecerdasan gitu. Yang kedua adalah az-zaka. Apa az-zaka? Az-zaka adalah kesucian hati. Nah, jadi tidak hanya mewariskan kecerdasan, tapi juga mewariskan kesucian hati. Nah, ini ilmu yang tidak ada, pengaruh yang tidak ada di ilmu yang lain gitu kan. Kita semakin belajar ilmu agama, ya pengaruh yang ada di dalam diri kita adalah kita akan semakin khusyuk, hati semakin mudah tersentuh, semakin mudah takut kepada Allah, semakin mudah nangis. Nah, itu adalah pengaruh besar dari ilmu syariat yang kita pelajari gitu. Nah, makanya kalau kita sudah lama belajar, bertahun-tahun belajar, tapi ternyata kita merasa hati kita kok mungkin sulit tersentuh dengan ayat Al-Quran, sulit tersentuh mendengar ceramah, nah, maka bisa jadi ada yang salah dalam proses belajar kita. Karena ilmu syariat itu pasti kalau dipelajari dengan benar akan mengubah hati kita, gitu ya, hati dan kepribadian kita. Nah, jadi yang keempat ya, kita fokus belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian prinsip yang kelima, ini tadi sempat ditanyakan sama Mas Fafa ya.
jalan yang baku. Apa maksudnya gitu ya? Nah, kan di situ disebutkan suluku al-jaddah al-musilah ilaih. Prinsip yang kelima, kita menempuh jalan yang sudah baku yang mengantarkan kita kepada tujuan. Kita kan tujuan kita ingin dapat ilmu agama nih, gitu kan. Nah, itu ternyata ada jalannya. Nah, kata Syekh Saleh kan likulli matlubin thariqun yusilu ilaih. Setiap tujuan itu ada jalannya. Gitu. Faman salaka jaddata matlubihi awqafathu alaih. Nah, yang barang siapa yang menempuh jalan yang benar, maka dia akan sampai insyaallah. Waman adalah anha, tapi yang menempuh jalan yang salah, lam yadfar bimatlubihi, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahayanya apa kalau menempuh jalan yang salah? Rubbama asoba faidatan qalilah ma'a ta'abin katsir gitu. Jadi sudah lama belajar, sudah capek-capek, ternyata hanya sedikit faedah yang dia dapatkan gitu. Capeknya iya, faedahnya dikit. Nah, gitu ya. Udah capek tapi manfaatnya kurang gitu. Nah, itu kalau salah jalan. Nah, makanya disebutkan ya, apa sih jalan biar kita bisa benar-benar dapat ilmu itu? Kata Muhammad Murtadha Ibn Muhammad Az-Zabidi ya. Beliau mengatakan, "Fama hawal ghayata fi alfi sanah, syakhsun fakhudh min kulli fanin ahsanah." Ini ada yang menarik ya di perkataan beliau. Beliau mengatakan, kalau seandainya kita punya umur 1000 tahun, kita tidak akan bisa mendapatkan semua ilmu. Paham ya? Jadi ilmu agama itu ada berapa banyak? Ilmu agama saja. Dari tauhid, fikih, akhlak. Itu kalau kita pelajari dari awal sampai akhir itu seberapa luasnya kira-kira? Itu kan 1000 tahun, kata ulama ini 1000 tahun, kita umur kita 1000 tahun tuh nggak bisa belajar semua ilmu gitu, karena ilmu itu luasnya minta ampun gitu, banyaknya minta ampun. Nah, makanya apa solusinya gimana nih kita, apalagi ilmu kita cuma umur kita mungkin hanya 60 sampai 70 ya mungkin ya. Makanya gimana solusinya? Solusinya kata beliau, khudz min kulli fanin ahsanah gitu. Jadi ambillah setiap bagian inti ya, ambillah bagian inti dari setiap bidang. Nah, gitu. Jadi dari tauhid kita ambil yang basic-basicnya. Dari fikih kita ambil inti-intinya. Dari bahasa Arab kita ambil dasar-dasarnya. Nah, itu solusinya. Nah, gitu. Bihifdzi matnin jami'in lirajihi ta'khudhuhu 'ala mufidin nasihi. Yaitu dengan kita menghafal matan yang menjadi pegangan, dan kita pelajari matan itu dengan seorang guru ya yang bisa memberikan faedah dan juga yang bisa memberikan nasihat. Nah, jadi di sini jalan ilmu ya. Sebagaimana kita kalau mau umroh ke Mekah tuh ada jalannya, kalau nyasar ya nggak nyampe. Nah, kita jalan ilmu ada dua di sini. Pertama kita menghafal, gitu. Jadi pada dasarnya ilmu itu harus dihafal. Dan kata Syekh Saleh, "Faman dzanna annahu yatlubul ilma bila hifdzin fa innahu yatlubu muhalan." Orang yang mengira bisa mendapatkan ilmu tanpa hafalan, maka dia mencari sesuatu yang mustahil. Nah, gitu. Pada dasarnya itu dihafal ya, Al-Fatihah lah kita hafal kan, dihafal, harus hafal tuh ilmu. Nah, yang dihafal kalau bisa matan-matan gitu ya, matan-matan. Baru setelah itu, setelah menghafal, kita pelajari ilmu itu ya dengan guru yang dia punya ifadah ya, yang dia bisa memberikan faedah dan juga bisa memberikan nasihat. Nah, kita pengen tekankan sedikit di masalah menghafal ya. Mungkin kalau di Indonesia ini kayak kurang, budaya menghafalnya agak kurang ya. Misalnya orang mungkin yang penting paham lah gitu, buat apa menghafal gitu kan. Nah, padahal mumpung ini nanti akan kita bahas ya masalah tua dan muda itu, tapi kita tekankan misalkan mumpung masih muda gitu ya. Dan kalaupun sudah berumur juga, dulu para sahabat juga ngafal Quran pas umur-umur yang sudah cukup ya, cukup berumur. Intinya inti dari menghafal adalah pengulangan gitu. Pengulangan dah. Kita menghafal surat apapun ya intinya di pengulangan gitu, pengulangan. Bahkan kata Syekh Amir Bahjat ya, minimal nih kita, ini ulama yang ngomong ya, minimal nih kita kalau orang-orang kayak kita yang biasa ini, kalau ngulang itu 100 kali gitu. 100 kali misalkan wailul lil mursalati urfa, wailul lil mursalati urfa, wailul lil mursalati urfa 100 kali. Gitu, itu beliau ya. Intinya banyak-banyak mengulang. Insyaallah nanti lama-lama juga hafal gitu, lama-lama juga hafal. Nah, itu jalan
kita agar bisa dapat ilmu agama. Kemudian yang keenam, kita harus memprioritaskan ya, ri'ayatu fununihi fil akhad wa taqdimul ahammi fal muhim. Kita harus memprioritaskan ilmu yang paling penting untuk kita pelajari terlebih dahulu gitu. Nah, jadi di sini ada 2 poin lagi nih. Yang pertama, kita prioritaskan ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, kita mulai belajar dari yang ringkas, buku-buku yang ringkas. Jadi kita nggak langsung belajar yang berat-berat, yang susah-susah, nggak gitu. Nah, makanya kata di antara faedah yang kita pelajari dari Ustadz Aris Munandar ya, ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, fardu ain, itu ada berapa? Ada 7. Ya, ada 7. Apa saja itu? Pertama, tahsin Al-Fatihah gitu. Jadi yang setiap pagi ya kita pelajari terus itu nomor 1 menurut Ustadz Aris tuh. Tahsin Al-Fatihah tuh. Al-Fatihah. Nah, yang kedua, akidah dasar. Akidah dasar ini diantaranya apa? Pelajari 3 pertanyaan nanti di dalam kubur gitu kan. Kita bakal ditanya dalam kubur kan. Kalau kita lolos, kita bisa jawab, dapat nikmat kubur. Kalau nggak lolos, diapain? Gebuk. Ya dalam riwayat pakai mirzabah tuh ya, orang dipukul dengan mirzabah kalau semacam pukulan gitu ya. Alat buat memukul, kalau dipukulkan ke gunung tuh bisa ini jadi debu gitu. Gitu. Jadi nah itu, dan orang yang dipukul dengan itu dia teriak dan teriakannya itu didengar oleh seluruh segala sesuatu kecuali jin dan manusia gitu. Jadi kalau ini nggak main-main ya, kalau kita gagal, naudzubilahnya ya, tadi ya diazab ya, istilahnya diazab kubur. Jadi pilihannya cuma 2 di kubur tuh, kalau nggak nikmat yaitu ya azab gitu kan. Makanya nomor 2 ini tadi, akidah tadi, kita pelajari akidah itu persiapan biar kita bisa jawab pertanyaan di kubur gitu, biar bisa jawab kubur. Kemudian yang ketiga itu apa? Yaitu ibadah harian. Ya, contohnya bersuci, ya, sholat. Itu kan sehari-hari kita lakuin gitu. Nah, itu wajib kita pelajari dasar-dasarnya di situ. Nah, baru yang keempat ada transaksi harian ya, jual beli gitu kan. Apa saja syarat dan rukunnya, khiyar. Itu kadang di Indonesia agak kurang ini ya, kurang diperhatikan masalah itu. Padahal itu juga perlu kita pelajari. Ada namanya khiyar majlis gitu. Selama masih di majelis akad masih ada hak untuk dibatalkan. Cuma kan kadang orang kalau udah jual beli, misalkan ngeliat ini ada yang kurang segala macam dan itu masih di majelis, kan masih ada hak sebenarnya buat dibalikin. Cuma kan orang Indonesia mungkin udah makso gitu karena nggak ada ya. Ini ya. Karena ya tadi pentingnya ilmu gitu. Nah, ini keberapa tadi? Keempat. Yang keempat, baru yang kelima, adab harian ya, kita belajar adab harian, adab tidur, adab ke masjid dan lain sebagainya. Yang keenam tentang akhlak ya, bagaimana kita berakhlak kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada orang tua, saudara dan keluarga. Yang ketujuh, belajar tentang penyakit hati ya, penyakit hati. Nah, itu jadi 7 ini sebenarnya udah, ini kita di awal-awal belajar atau enggak apa ya, kita udah bisa pelajari 7 ini tuh udah bagus gitu, udah masya Allah, udah bagus 7 tadi itu. Dan diantara yang Syekh Soleh ini juga ke kita, beliau cukup peringati ya, jangan sampai kita itu dari awal sampai akhir belajar satu bidang ilmu saja. Nah itu, misalkan kita dari awal sampai akhir hadis terus, dari awal sampai akhir akidah terus, satu saja dari awal sampai akhir, itu kata beliau nanti ada hal lain yang penting yang terlewat gitu kan. Karena di awal itu kita ya harus menguasai dasar dari ilmu-ilmu yang prioritas dulu, jangan sampai hanya satu saja dari awal sampai akhir, ini akan melewatkan banyak hal penting. Nah gitu ya. Jadi kita tahu, alhamdulillah udah tahu ya, insya Allah kita sekarang apa saja ilmu yang prioritas untuk kita pelajari gitu. Nah, ini yang keenam, baru sekarang yang ketujuh ya. Yang ketujuh,
Dan insya Allah kita akan cukupkan sampai yang ketujuh ini, yaitu al-mubadarah ila tahsilihi waqtina musinni shiba wasyabab. Jadi bersegera dalam belajar dan memanfaatkan waktu muda, memanfaatkan masa muda. Gitu. Nah, di sini kata Hasan Al-Basri ya, Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan al-ilmu fis shighar kan naqshi fil hajar. Belajar di masa kecil ya, belajar di masa muda itu seperti seseorang mengukir di atas batu gitu ya. Jadi gimana kalau orang udah ngukir di atas batu, ukirannya hilang nggak? Ya, kalau air berarti nanti ini ya. Ya, kalau air kalau batu berarti ukirannya akan kuat gitu ya, ukirannya akan tidak hilang. Itu manfaatnya kalau kita belajar di masa muda gitu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Ahmad ya, masyabbahtu syabab illa bi syai'in kana fikum mifasaqat gitu. Jadi masa muda itu kata beliau seperti sesuatu yang di lenganku kemudian tiba-tiba jatuh gitu. Saking cepatnya masa muda itu kan. Nggak kerasa itu, waktu berjalan, umur bertambah segala macam, dan nggak kerasa ternyata masa muda itu begitu cepat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sehingga di antara yang beliau tekankan, Syekh Shaleh tekankan adalah masa muda ini harus dimanfaatkan betul-betul ya, segera untuk belajar, dan mumpung masih muda itu harus benar-benar cepat ya, bersegera, semangat dalam menghafal, belajar, memahami. Nah, tapi ada tapinya juga, kata Syekh Shaleh, bukan berarti yang sudah berumur tidak belajar. Apa buktinya? Buktinya saja para sahabat Rasulullah SAW itu belajar ketika sudah cukup umur ya, sudah berumur, sudah mungkin ada usia mungkin 40, 50, 60 mungkin kan para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau. Dan teladan para ulama terdahulu ada juga kok yang belajar di usia-usia gitu ya. Contohnya misalkan Imam Al-Qaffal ya, beliau belajar di usia 40 tahun. 40 tahun beliau belajar. Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya Ibnul Jauzi beliau membaca ya, kitab kepada Al-Baqillani di usia 80 tahun. Insyaallah ya. 80 tahun masih belajar di usia 80 tahun. Nah, jadi tidak ada alasan ya, kita tetap harus belajar sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW juga belajar gitu. Nah, jadi ini ya tentang 4 prinsip ya yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, intinya kita udah semakin mengenal ya hakikat ilmu, insya Allah semakin mengetahui prioritas ilmu mana saja yang harus kita kedepankan ya, dan kita juga semakin mengetahui jalan terdekat agar bisa mendapatkan ilmu agama ya, karena ilmu agama sendiri adalah di antara jalan tercepat yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ya cukup ya, insya Allah ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga majelis kita bisa berkah, bisa istiqomah, bisa bermanfaat ya, bermanfaat buat kita semua, baik ketika kita masih hidup di dunia dan juga bisa jadi amal jariah ya ketika kita ajarkan ilmu ini kepada orang lain, menjadi amal jariah setelah kita meninggal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.